Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayuni, mahasiswi aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, kelas 4 APA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dalam rangka penyusunan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, kita mengenal dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pendapatan pemerintahan daerah, seringkali pendapatan berkaitan erat dengan hak atas pendapatan tersebut yang belum diterima oleh pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah untuk menagih kepada pihak lain atas hak yang belum diterima pembayarannya disebut dengan piutang. Hak tagih tersebut bisa berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih lainnya karena pinjaman yang diberikan. Klasifikasi pendapatan menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu 1. Pendapatan asli daerah atau PAD, 2. Pendapatan transfer, dan 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian, dalam akun pendapatan terdapat pendapatan asli daerah LO, pendapatan asli daerah LRA, pendapatan transfer LO, pendapatan transfer LRA, dan seterusnya. Berikut klasifikasi pencatatan jika dikelompokkan berdasarkan kewenangan pencatatannya. Kemudian, ada dua jenis piutang pemerintah daerah, yaitu piutang yang berasal dari pendapatan dan piutang lainnya yang tidak berasal dari pendapatan. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan dana darurat, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya merupakan bagian lancar tagihan jangka panjang. Lalu, pengakuan pendapatan dan piutang. Prinsip akuntansi mencakup semua konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, PP nomor 71 tahun 2010, prinsip-prinsip akuntansi pendapatan LRA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, atau diterima oleh OPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Sama halnya dengan pendapatan LRA. Pendapatan LO juga dicatat dan diakui sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP nomor 71 tahun 2010, prinsip-prinsip akuntansi pendapatan LO adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan. Dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atau realized. Yang kedua, akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Piutang diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Yang pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang ketiga, pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Yang keempat, pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Dan yang terakhir, pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengukuran serta pencatatan pendapatan dan piutang. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pendapatan terdiri atas dua bagian, yaitu akuntansi pendapatan di OPD dan akuntansi pendapatan di PPKD. Akuntansi pendapatan di OPD berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua, akuntansi pendapatan di PPKD berasal dari seluruh sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang ketiga, lain-lain PAD yang sah. Lalu, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pencatatan pendapatan dan piutang dapat dilihat dari contoh transaksi berikut. Yang pertama, penerbitan SK. Maka pencatatannya yaitu piutang di sebelah debit dan pendapatan LO di sebelah kredit. Dan yang kedua, penerimaan pembayaran. Jika ada penerimaan pembayaran, maka pencatatan oleh OPD dengan kas di bendahara penerimaan di sebelah debit dan piutang di sebelah kredit. Sedangkan perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit dan pendapatan LRA di sebelah kredit. Yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh OPD ke kas daerah dengan catatan sebagai berikut, yaitu RK PPKD di sebelah debit dan kas di bendahara penerimaan di sebelah kredit. Selanjutnya dapat dilihat transaksi-transaksi berikut ini. Lalu kita masuk ke penyajian pendapatan dan piutang. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, beberapa struktur dan akun pendapatan terdapat perbedaan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Bisa dilihat di tabel berikut ini, perbedaan antara akun-akun di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan di PP Nomor 71 Tahun 2010. Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
Akun-akun terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan di PP nomor 71 tahun 2010 terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selengkapnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini. Selanjutnya, piutang disajikan pada bagian aset. Yang pertama, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan, berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah tabel konversi aset lancar dan piutang untuk laporan PPKD. Contoh akuntansi pendapatan dan piutang. Berikut contoh dari beberapa transaksi terkait pendapatan dan piutang di pemerintah daerah. Pencatatan di OPD. Yang pertama, pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Contoh transaksinya adalah tanggal 15 Februari 2018, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB untuk tahun 2018 sebesar Rp12.500.000. Tanggal 18 Juli 2018, wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB tersebut. Tanggal 20 Juli 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Jadi, yang harus kita lakukan adalah membuat jurnal pada saat pengakuan pendapatan, penerimaan pembayaran, dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Februari 2018, jurnal yang harus dicatat yaitu piutang PBB di sebelah debit sebesar Rp12.500.000 dan pendapatan PBB laporan operasional di sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Lalu, pada tanggal 18 Juli 2018, jurnal yang harus dicatat yaitu kas di bendahara penerimaan di sebelah debit sebesar Rp12.500.000 dan piutang PBB sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Dan juga jurnal perubahan sal di sebelah debit sebesar Rp12.500.000 pada pendapatan PBB LRA di sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Untuk mengetahui lebih lanjut contoh transaksi lainnya dapat diamati dengan tabel berikut ini. Pencatatan di PPKD. Yang pertama, penerimaan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment. Contoh transaksinya adalah tanggal 2 Februari 2018, PPKD menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP atas pajak Hotel Batika untuk bulan Januari sebesar Rp15 juta. Sesuai ketetapan pajak, maka tanggal 10 Februari 2018, wajib pajak melakukan pembayaran. Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui contoh transaksi lainnya di dalam pencatatan PPKD dapat diamati melalui tabel-tabel berikut ini.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi akuntansi pendapatan dan piutang. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.